Tugas aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh CGP Ekwan Nurwijiatmoko Angkatan ke-7 dari Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi serta pengajar praktek Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktekkan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan pra-observasi. Tahap ini di mana kita sebagai coach bertemu dengan coachee untuk membahas apa saja yang akan ditampilkan dalam praktek mengajar untuk menggali informasi dari tujuan pembelajaran, aset yang ingin dikembangkan, serta nilai-nilai diferensiasi apa yang akan digunakan, serta KSE yang akan dimunculkan atau dikembangkan. Video Assalamualaikum tahap warahmatullahi pra-observasi. wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Begini Bu Sili, saya ini kan termasuk calon guru penggerak di sini. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan yaitu adalah praktek observasi terhadap frekuensi Jawa. Ya, tetapi untuk langkah-langkahnya ini nanti tahap yang pertama itu dilakukan yaitu dengan tahapan pra observasi di sini. Ya. Terus di dalam pra observasi ini nanti saya ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan praktek nanti pada saat observasi di sini. Ya. Pertanyaan yang pertama di sini, kira-kira di sini nanti praktek yang panjenengan lakukan itu kira-kira mengambil tema apa gitu? Untuk kelas 4 ada tema yang berjalan saja Pak Nurya, membedakan tempo lagu dan menuliskan lirik lagu nasional dan lagu daerah. Topiknya lagu nasional dan lagu daerah. Temanya seperti itu. Terus dari tema yang panjenengan itu nanti di sini, kira-kira tujuan pembelajaran yang panjenengan harapkan terhadap siswa itu apa? Tujuannya dengan berdiskusi kelompok nanti Pak Nur, diharapkan siswa bisa membedakan tempo lagu dan menuliskan lirik lagu nasional dan lagu daerah. Siswa mampu membedakan tempo lagu dan menuliskan lirik lagu nasional dan lagu daerah. Terus tujuan selanjutnya maksudnya apakah hanya itu saja? Tidak Manu, tujuan berikutnya setelah berdiskusi kelompok diharapkan siswa mampu tampil percaya diri, siswa mampu tampil
depan kelas. Menyanyikan di depan kelas. Oke, saya ulang lagi. Jadi dalam praktek nanti tema yang panjenengan pilih itu nanti ya tentang daerah dan lagu nasional. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu adalah mampu membedakan tempo lagunya dan juga menuliskan lirik lagu nasional dan daerah. Dan juga anak-anak diharapkan mampu tampil di depan kelas. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Bu Siwi, area pengembangan yang tidak dicapai itu apa Bu? Areanya Area yang ingin saya capai Pak Nur, yang pertama melatih siswa untuk suka berdiskusi Pak Nur. Melatih siswa untuk suka berdiskusi. Yang kedua, berani tampil di depan kelas dengan percaya diri. Ya. Jadi yang pertama melatih diskusi, yang kedua berani tampil dengan percaya diri tanpa malu. Terus ngomong-ngomong Bu Siwi, kenapa panjenengan pilih area tersebut? Soalnya Pak, pasti ada alasan. ada. Kebanyakan anak sekarang kalau disuruh maju ke depan, mau aku sih, kayak gitu loh Pak. Dengan adanya diskusi kelompok, nanti teman-teman berdiskusi, ayo sengaja Pak Nur, suaranya dengan percaya diri Pak Nur, lalu maju ke depan menampilkan hasil diskusinya. Dari area pengembangan yang tidak dicapai ini melihat karakteristik anak sekarang ini masih cenderung malu ya, untuk tampil ke depan. Jadi area yang setelahnya diharapkan nanti keberanian tampil ke depan. Terus ngomong-ngomong Bu Siwi, dari praktek nanti kira-kira Bu Siwi strategi yang panjenengan pilih atau yang panjenengan terapkan nanti kira-kira bagaimana strateginya? Strateginya dengan cara bekerja sama Pak Nur. Yang kedua, dengan sikap saling menghormati. Yang ketiga, dengan cara bergotong royong. Yang keempat, harus tanggung jawab. Terus dari strategi yang panjenengan pilih, apakah ada cara lain gitu? Maksudnya pemberian ya katakanlah media seperti itu. Ada Pak Nur, nanti kita sediakan media berupa buku paket ada. Nanti kita sediakan tablet dari sekolah juga ada Pak Nur. Setiap anak kan berbeda cara tamatnya. Jadi strateginya nanti dalam kelompok itu nanti disesuaikan minat. Kalau di tugas saya di CGP itu diferensiasi, nanti ada dari buku-buku, dari tablet, dari bahan yang lainnya seperti itu. Oke Bu Siwi, terima kasih atas bantuan dari panjenengan dalam pra-observasi ini. Kita tunggu nanti kita jadwalkan untuk praktek observasinya panjenengan dengan siswa saya yang tugas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran. Untuk pra-observasi ini bantuan dan jawaban yang panjenengan sampaikan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita tarik nafas dalam-dalam, hembuskan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Sudah rileks? Ya, oke. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ada yang tidak berseragam lengkap? Tidak, berarti semua lengkap ya. Nah, hari ini kita akan belajar SBDP. Oke, kita akan belajar tentang membedakan tempo lagu dan menuliskan lagu wajib dan lagu daerah. Sebelum belajar dimulai, kita tanya dulu. Ada yang tahu apa itu lagu nasional? Angkat tangan. Lagu nasional. Ayo, angkat tangan. Lagu nasional ini pengertiannya apa? Ayo, Tasya. Apa? Lagu yang jelaskan. Lagu nasional itu apa? Ayo. Lagu nasional adalah dan lagu yang boleh lagu yang bercerita tentang kemerdekaan Indonesia, boleh. Lebih tepatnya lagu nasional adalah lagu yang bercerita atau menceritakan tentang kepahlawanan, ya, rasa pahlawan. Nah, untuk yang berikutnya kita akan belajar dengan cara berdiskusi. Apa diskusi ke apa? Berkelompok. Oke, silakan dibagi menjadi 2. Kelompok laki-laki sendiri, kelompok perempuan sendiri. Silakan. Bu Sini kasih media pembelajaran. Kelompok yang pertama laki-laki, Bu Sini kasih teks. Untuk yang anak perempuan kita pakai teks atau pakai HP. Silakan berdiskusi. Tuliskan 1 lagu nasional dan 1 lagu daerah. Silakan ditulis di lembar kerjamu. Silakan ditulis di lembar kerjamu. 1 lagu nasional, 1 lagu daerah. Silakan berdiskusi dulu. Silakan berdiskusi dulu. Ayo berdiskusi. Ya, diskusi siap. Oke, kita dengar. Diskusi, berbicara sama temen nih. Kira-kira aku nulis aku apa ya? Lagu daerah apa ya? Sedia
lagu daerah. Sudah selesai. Dereng. Lagu nasional dulu. Lagu nasional dulu. Dulu apa? Oke, tuh 1, 2, 3 benar. Periangan. Halo, halo Bandung. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Tepuk tangan. Satu lagu daerah. Judulnya apa? Yuk. 1, 2, 3. Gundul, gundul, macul-cul, gembelengan, nyungi-nyungi, wakul-kul, gembelengan, wakul nglimpang sekane dadi salatan, wakul nglimpang sekane dadi salatan. Tepuk tangan lagi. Dan silakan duduk. Perempuan, ayo maju. Lagu nasional dulu. Lagu nasionalnya apa? Ya, ayo 1, 2, 3. Benda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sang pesan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Satu lagu daerah, judulnya apa? 1, 2, 3. Jaranan, jaranan, jarane, sing numpang dorobei, sekireng para menteri, cek-cek nam, cek-cek urut gunung ketepuk krinting, gedebuk jejer. Tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih anak-anak hari ini. Kembali lagi pengertian lagu nasional. Lagu nasional mau hal pengertiannya apa? Lagu
yang bercerita tentang pahlawan. Betul sekali. Terus Bu Siwi mau minta contoh lagu nasional tadi judulnya apa ae? Sing kamu tahu? Terus contoh lagu daerah. Apa namanya? Apalagi? Ada bulan. Terus sebelum di sini menutup pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah? Senang nggak? Oke. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi. Selamat pagi Mbak Nur. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi dan juga observasi di kelas panjenengan gitu. Untuk kali ini tugas dari saya Bu selaku CGB yaitu adalah percakapan pasca observasi gitu. Percakapan pasca observasi. Terus untuk sebelum kita lanjutkan dulu, setelah itu panjenengan melakukan observasi kemarin itu kira-kira perasaan panjenengan bagaimana? Sangat senang Pak Nur dengan adanya bantuan dari panjenengan. Kula selaku guru kelas kayak ada tambahan ilmu untuk mengajar yang biasanya hanya itu saja. Terus ada arahan dari jenengan, Bu pakai media, pakai ini supaya siswanya berani tampil ke depan. Oke Pak Nur, lah setelah saya coba kok bagus, siswanya antusias. Yang sudah kami lakukan kemarin ada sedikit kemajuan atau perubahan gitu Pak. Baru gitu. Terus begini Bu, dari catatan-catatan yang sudah saya lakukan mengenai yaitu tujuan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Tujuan pembelajaran yang kemarin panjenengan lakukan yaitu apa Bu kemarin kira-kira? Melatih anak-anak untuk bekerja sama, bergotong royong dalam lingkup
diskusi berkelompok. Tujuannya kemarin yaitu melatih anak-anak untuk berdiskusi, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Iya. Terus yang kemarin kalau tidak salah mengenai lagu daerah sama Lagu nasional. lagu nasional Iya, ya. iya benar. Jadi lagu nasional sama lagu daerah. Terus kemarin itu yang saya catat mengenai aspek yang sudah Panjenengan lakukan di video itu untuk diferensiasi konten. Kemarin Panjenengan menggunakan media yang sudah Panjenengan siapkan kemarin kalau tidak salah apa? Tablet sama lembar bacaan, Pak. Jadi setiap anak kemampuannya kan berbeda. Kita coba yang satu pakai media tablet, yang satunya pakai lembar bacaan sehari-hari. Terus dari itu kalau di program di penggerak itu termasuk diferensiasi data. Apakah sebelumnya itu Panjenengan sudah melakukan kegiatan seperti itu? Belum, Pak Nur, belum sama sekali. Ini baru Panjenengan yang mengarahkan, Pak Nur. Maka dari itu saya senang sekali bantu dari Panjenengan untuk mengajar di kelas bahwa setiap anak penangkapannya berbeda. Coba kita pakai tablet, ternyata lebih antusias, senang. Yang satu nih benar menerima Pak Nur, bacaan dibaca, tapi nggak seantusias yang pakai media tablet. Jadi memang harus ada motivasi, ada inovasi. Jadi dalam pembelajaran itu memang tidak bisa monoton. Terus kemarin juga ada pembagian kelompok ya? Iya, ada pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok itu dalam pembentukan kelompok itu apakah ada sesuatu atau berdasarkan apa Panjenengan membagi kelompok? Ya. Saya membagi kelompok berdasarkan minat siswa dalam pembelajaran itu, Pak Nur. Misalnya satu kelompok berminat belajar memakai alat bantu media, yang satu belajar memakai alat media tapi bukan berupa tablet. Jadi dalam menentukan anggota kelompoknya itu Panjenengan sudah mempunyai data, walaupun data tersebut mungkin masih belum Panjenengan tulis. Tetapi data tersebut itu bisa menjadi acuan Panjenengan untuk bagaimana memilah kelompok seperti itu. Terus kemarin yang saya sudah lihat kemarin diferensiasi kontennya itu juga sudah ada, yaitu berupa, jadi kita sampaikan ya, jadi pelaksanaan observasi kemarin saya mempunyai catatan yang ingin saya korek kembali ke Panjenengan. Yang pertama kemarin itu ada diferensiasi konten, itu Panjenengan tadi sudah menjawab berupa tablet dan juga buku yang lainnya. Terus diskusi kelompok itu juga Panjenengan lakukan itu berdasarkan kesenangan atau minat kemampuan yang siswa miliki. Terus mengapa Panjenengan memilih
cara untuk melakukan penyelesaian tugas itu secara berdiskusi. Kenapa? Agar siswa Pak Nur belajar mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, secara bergotong royong. Itu yang saya ambil nilainya. Jadi mengapa panjenengan melakukan metode diskusi itu untuk melatih siswa supaya bekerja sama dan bergotong royong. Tetapi kemarin Bu, itu saya lihat ini masih ada apa namanya dalam proses diskusinya itu masih ada kecenderungan siswa yang pandai atau yang siswa yang aktif itu masih dominan. Ya, Jadi saya amati juga seperti itu Pak Nur. jadi masih ada dominan dari siswa yang namanya yang istilahnya dianggap di kelompok tersebut itu pandai. Terus mungkin cara untuk melakukan ya, agar diskusi ini nanti bisa berjalan baik, kira-kira langkahnya Ya kembali lagi ya, kita harus mengobservasi lagi Pak Nur, siswanya minat dan bakatnya harus kita observasi lagi. Jadi tidak yang harus pinter sing menggerak sing biasa-biasa aja kan. Jadi nanti akan ada perbaikan lagi, misalnya nanti saya akan mengamati lagi untuk yang pandai, yang agak nggak bisa, saya observasi lagi agar sama-sama bekerja dalam kelompok. jadi untuk mengurangi koordinasi siswa yang pandai itu memang nanti dengan ada strategi lain ya, supaya kerjasama di kelompok itu saling. Terus kemarin juga tujuannya itu untuk melatih keberanian, karena keberanian apa yang ingin Anda capai? Yang ingin saya capai Pak Nur, keberanian untuk tampil di depan, menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Sebelumnya saya bikin kelompok, mungkin kebetulan Pak Nur sama maju. Lah dengan adanya dari panjenengan, arahan dari panjenengan, saya melatih siswa saya untuk berani ke depan, berani tampil ke depan tanpa harus saling menunjuk temennya. Jadi harus ada dari kelompok saya sendiri, aku bisa maju. Saya berani tampil ke depan. Jadi apa namanya, sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai kemarin, yaitu adalah berani tampil ke depan. Itu panjenengan apa namanya menerapkan pembelajaran diskusi apa namanya tentang lagu daerah dan nasional ini bertujuan untuk melatih keberanian siswa panjenengan untuk tampil di depan. Itu wujud aksinya dari tampil di depan itu karena ada indikator ya, masuk di depan atau bagaimana? Maju ke depan dengan berani, kita kasih nanti aplaus bersama-sama teman. Jadi teman menghargai yang maju ke depan. Oke, yang berani maju ke depan kita beri tepuk tangan. Itu untuk memancing yang lain. Oh ya, aku yang maju. Kocok-kocokku seneng, kocok-kocokku bangga. Begitu loh Pak. Ya. Itu salah satu strategi ya. Ya. Oke. Kemarin pada saat pada kita rekaman yang pertama itu saya ulang kembali bahwa tujuan pembelajaran dari panjenengan adalah siswa yang mampu membedakan tempo lagu dan menuliskan lirik lagu nasional dan daerah, diharapkan mampu tampil percaya diri dan menyajikan di kelas. Area pengembangan yang
ingin dicapai siswa dalam kelas itu dengan metode diskusi bisa menyelesaikannya. Terus area pengembangan lagi juga ada keberanian anak-anak untuk tampil. Dari hasil pengamatan saya, tujuan serta area pengembangan yang dicapai sudah saya sampaikan tadi. Ada diferensiasi konten sudah ada tampil sama buku-buku. Proses diskusi kelompok juga sudah ada, dengan membentuk kelompok sesuai minat. Dalam proses diskusi area pengembangan yang ingin panjenengan capai juga ada gotong royong, keberanian siswa tampil depan. Dari catatan-catatan yang saya lakukan dulu, terus terang ini dalam diskusi kemarin itu masih tadi yang cenderung ada dominannya yang sesuai yang pandai. Dan juga guru masih dominan. Iya. Saat kemarin saya melihat panjenengan masih sering datang ke kelompok-kelompok untuk memberikan harus gini, harus seperti itu. Ya. Memang kenapa juga, Pak? Memang apakah memang naluri atau gimana? Nah, kalau seperti itu saya masih harus belajar banyak dari panjenengan Pak Nur. Gimana cara memancing anak aktif bertanya, bukan gurunya saja. Aku pasti nggak bisa harus seperti itu Pak Nur. Begitu. Jadi memang memang butuh pembiasaan. Iya. Jadi pembiasaan. Mungkin bisa diceritakan Bu nanti apakah bagaimana cara mengurangi dominasi guru dalam pembelajaran supaya anak-anak itu bisa Anda tidak gambaran caranya. Rencana saya Pak Nur coba anak nanti dikasih materi dulu sebentar, kita biarkan dia bereksplor dulu dengan materi itu. Nanti saya sebagai guru hanya memancing pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan biar anak yang bercerita sesuai apa yang dibaca. Kira-kira menurut panjenengan langkah-langkah dari hasil observasi kemarin masih ada catatan, yaitu guru masih dominan. Tapi panjenengan nanti kedepannya mempunyai gambaran, yaitu memberikan langkah awal materi-materi dulu sebentar, baru panjenengan memberi umpan Pak Nur. Gimana siswa mau aktif bertanya? Betul. Dan sarannya panjenengan berikut. Kalau untuk saran itu sebenarnya kita tidak jadi yang kita ambil itu bagaimana panjenengan itu diharapkan untuk mampu mengatasi permasalahan yang ada di kelas panjenengan selaku panjenengan guru kelas, yaitu dominan terhadap diskusi yang Jadi langkahnya panjenengan kasih materi dan tugas dari materi yang sedikit itu tadi, tolong berikan pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di depan kelas seperti itu. Jadi itu saya kira langkah yang bagus. Jadi seperti itu Bu. Jadi
dari hasil observasi saya, alhamdulillah kemarin saya juga sudah lihat perkembangan juga sudah cukup bagus. Diferensiasi kontennya juga sudah ada, diskusi kelompok juga sudah ada, dibentuk 2 kelompok untuk makan putri, gotong royong juga sudah ada, walaupun ada yang dominan, terus keberanian siswa juga sudah berani tampil ke depan, tapi masih perlu bantuan guru. Kemarin saya lihat anak masih tetap guru dominan ngoyak-ngoyak. Iya, itu loh Pak Nur. Itu memang apa namanya yang harus diperbaiki. Terus selanjutnya ke sini dari rangkaian praktek pra observasi dan pasca observasi kali ini, bagaimana perasaan panjenengan ya setelah panjenengan kita coaching lah istilahnya, bagaimana panjenengan bisa mengungkapkan apa namanya perasaan panjenengan setelah melalui tahapan-tahapan proses apa namanya praktek supervisi akademik hari ini. Sangat senang Pak Nur dan terbantu sekali bantuan dari panjenengan teman sejawat sebagai teman sejawat. Saya bisa belajar lebih lagi untuk bagaimana cara mengajar siswa, cara untuk tidak menjadi yang selalu dominan, gurunya dominan, enggak seperti itu Pak Nur. Rasanya sangat senang saya bisa lebih belajar untuk mengajar. Apa lagi Bu? Bisa terbantu cara-cara memancing anak untuk aktif bertanya. Lebih aktif. Saya ulang lagi, refleksi yang panjenengan rasakan sangat senang. Saya bisa lebih belajar untuk belajar, bisa terbantu dalam menggali atau memancing anak untuk Lebih aktif. atau mungkin ada perasaan lain Bu, apa namanya mungkin Pak Nur kok ada aja caranya untuk apa namanya, apakah harus saya yang dipilih untuk rekan sejawat? Lah, itu yang saya tanyakan Pak Nur, kenapa panjenengan memilih kelas 4 sementara ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 5 gitu loh Pak Nur. Memang apa namanya sebagai korban, memang saya lihat dari rekan-rekan guru itu hanya panjenengan yang apa namanya lebih tetap dengan siswa lainnya. Makanya apa namanya ada catatan apa namanya dominan panjenengan terhadap siswa. Ya. Memang harus apa namanya dominan itu perlu, tetapi dominan yang istilahnya mungkin dalam bentuk yang lain yang sudah panjenengan apa namanya ungkapkan tadi, yaitu dengan materi ringkasan materi dan pertanyaan. Iya Pak Nur. Terus jadi catatan saya dia catatan diferensiasi konten dari praktek sudah proses diskusi terus
rencana tindak lanjut. Jadi dari hasil apa namanya yang sudah saya sampaikan tadi, ada nilai plus dan minusnya, tapi saya lihat nilai positifnya itu sangat besar, maksudnya sudah sekitar 80%. Untuk apa namanya, untuk dari hasil diskusi ini mungkin ada tindakan yang ingin panjenengan lakukan. Tindak lanjutnya yang pasti yang pertama belajar lebih banyak lagi Pak Nur dari panjenengan yang sudah ikut guru penggerak Pak Nur. Belajar dari teman sejawat kelas yang lain, bisa belajar dari Pak Bayu, Tulis. Kedepannya mungkin Pak Nur kalau ada diklat pengembangan guru, insya Allah ikut Pak Nur. Kedua, catatan refleksi dulu, panjenengan mengungkapkan tadi sudah senang, bisa terbantu. Topik yang catatan dari topik diskusi apa praktek panjenengan, diferensiasi kuota sudah ada, proses diskusi sudah ada, bagaimana melatih keberanian siswa ke depan juga sudah ada, walaupun ada bantuan dari panjenengan. Terus ini yang terakhir, rencana pengembangan diri nomor 1, aktivitas pengembangan. Kira-kira dari tindak lanjut yang sudah panjenengan sampaikan tadi, yaitu ingin belajar lagi dari rekan-rekan dulu, mungkin dari yang saya panjenengan sampaikan mungkin ke saya yang selaku sudah dari CGP, mungkin aktivitas pengembangan yang ingin panjenengan tadi kira-kira bagaimana caranya belajar mereka berdua. Belajar dari sejarah. Tujuan yang ingin dicapai itu dari panjenengan belajar ke rekan sejawat atau ke saya selaku CGP, tujuannya mungkin supaya lebih tahu lagi strategi mengajar yang benar dan baik itu yang tahu cara strategi mengajar yang benar dan baik. Sebenarnya untuk strategi mengajar yang benar dan baik itu juga ada. Jadi strategi mengajar itu yang sebenarnya bukan benar, sebenarnya mengajar yang mempunyai efektivitas. Jadi efektivitas bagaimana namanya materinya itu bisa terserap oleh siswa kita, karena dalam kelas tersebut banyak sekali perbedaan di karakternya juga, daya tangkapnya juga. Jadi itu ya apa namanya, bukan strategi yang benar, bukan, tapi strategi yang efektif. Ya, makanya ada RTP yang namanya diferensiasi. Anak yang suka audio, visual, seperti itu. Jadi bukan benar, tapi namanya efektivitas dalam penyampaian sesuai diferensiasi. Tujuan apa namanya panjenengan belajar ke rekan sejawat atau ke saya itu bukan benar atau tidak, tapi
efektif. efektivitas Iya. dari Iya. terus untuk ukuran keberhasilan dari panduan belajar ke rekan ukuran keberhasilannya Bisa membuat anak lebih aktif dalam pembelajaran. atau mungkin gini Bu, untuk ukuran keberhasilan mungkin dari apa namanya saya bukan mau guru atau bukan mungkin panjenengan bisa mencontoh apa ya namanya RPP yang diferensiasi mungkin ukuran keberhasilannya panjenengan sudah mampu membuat RPP diferensiasi itu mungkin akan lebih bagus Iya. lebih apa ya lebih bisa dilihat walaupun tidak 100% ya tapi mungkin dari apa namanya RPP berorganisasi Ada contohnya, ada gambaran. ada gambaran Iya. mungkin bisa ditulis itu Bu ya Iya. atau mungkin bisa membuat RPP berdiferensiasi. kira-kira yang mendukung Bu Yang pasti panjenengan selaku teman sejarah, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru. terus untuk waktu sih kira-kira bisa laksanakan untuk belajar ke teman sejawat ya apa namanya menyontoh atau belajar tentang RPP organisasi kira-kira waktunya apa sih? Masa depan apa hari, apa minggu, apa gitu. Kira-kira waktu yang ingin panjenengan lakukan itu Saat belajar sama dengan sejawat. ya itu mungkin apa namanya 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi 2 minggu lagi Pak. Iya. mungkin ada lagi Bu apa namanya aktivitas pengembangan yang ingin panjenengan tingkatkan setelah belajar ke rekan sejawat ini ada lagi belajar Panjenengan bisa menambahkan media bisa lewat internet. pengembangan yang ingin untuk meningkatkan kompetensi panjenengan sebagai seorang guru belajar ke teman sejawat dari kira-kira Ikut apa Pak? Diklat. ikut diklat atau seminar ya. Terus dari media internet kira-kira tujuan yang ingin dicapai tujuan mengapa panjenengan lebih luas yang dicapai dari internet lebih luas itu wawasannya. mengambil informasi Iya, yang lebih banyak dan luas. terus ukuran keberhasilan itu dari dunia internet Itu
bisa bisa di bisa lebih mengembangkan lagi ke anak atau bisa untuk pengenalan ke anak memakai media internet. Terus untuk faktor pendukung, Jenis ketemuan Jawa Tengah. terus kira-kira waktu yang di Seminggu lagi Pak Nur, internet anak-anak mudah menjangkau. terus untuk yang ikut diklat atau seminar tujuannya sudah dari panjenengan mau ikut diklat itu tujuannya Tujuannya melatih pengembangan profesi, melatih profesi, berarti melatih keberanian. atau mungkin Apa Pak Nur? setelah panjenengan apa tujuan dari panjenengan untuk ikut diklat itu kompetensi panjenengan bisa naik atau bisa turun? Oh, meningkatkan kompetensi Pak. Terus setelah Ikut diklat. ikut diklat terus tujuan yang ingin dicapai yaitu melatih apa namanya pengembangan profesi terus juga meningkatkan kompetensi terus ukuran keberhasilannya nanti ya bisa dilihat sih dari setelah ikut diklat ukuran keberhasilannya Mengajar di kelas jadi lebih menguasai, bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. mungkin ada lagi sih setelah panjenengan diklat ukuran di kelas yang istilahnya bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh siswa panjenengan. Pembelajaran lebih menyenangkan Pak. Terus untuk pendukungnya Pendukung teman sejawat, kepala sekolah. Ayo kita perkenalkan Bubit. kira-kira waktu untuk panjenengan itu diklat Untuk panjenengan kayak Pak Nur untuk diklat belum jarang-jarang ikut gitu loh Pak. kalau untuk sekarang Gus sebenarnya untuk diklat atau seminar ini sering juga di komunitas apa namanya itu biasanya sudah ada pelatihan atau seminar secara online. Nah, itu mungkin apa namanya sebagai usulan atau masukan kalau belum dari informasi diklat tidak masih Iya, mungkin mungkin bisa saya ikut yang online itu. online. 2 minggu lagi Pak. Oke, terima kasih Bu Suri. Sama-sama Pak Nur. Ini tadi rangkaian-rangkaian yang sudah apa namanya kita lakukan dari apa namanya program saya sebagai penggerak di tugas di pasca panjenengan. Saya ulangi sekali lagi dari pengamatan saya setelah melihat
panjenengan mengajar dari mulai tujuan pembelajaran yang panjenengan ingin capai, area pengembangan yang ingin panjenengan lakukan, itu sudah sesuai, sudah klop. Hanya saja ada catatan-catatan dalam praktek panjenengan, diskusi masih kurang kurang bisa berjalan, masih dominan. Terus dalam siswa melangkah atau melakukan tampil ke depan juga masih didorong oleh guru. Terus rencana pengembangan diri yang ingin panjenengan lakukan, yaitu nanti belajar tarekat Jawat juga melalui media internet, ikut diklat atau seminar. Mungkin ini Bu, bisa panjenengan tambahkan. Ini yang terakhir refleksi ini dari saya dulu Bu, refleksi yang saya lakukan, yang saya rasakan melalui tugas di modul 2.3 dari observasi dan pasal ini yang saya rasakan sangat senang karena bisa selesai. Terus yang saya tanyakan ke panjenengan di sini, perasaan setelah kita praktek coaching seperti ini sebelum kita tutup diskusi pada pagi hari ini. Anda rasakan Pak? Senang dan merasa terbantu sekali pelatihan dari panjenengan. Perasaannya selain senang, deg-degan Pak. Kenapa di kelas 4 gitu Pak? Padahal setiap hari pekerjaan saya juga mengajar. Walaupun setiap hari mengajar, tetapi kenapa lah? Soalnya kalau dinilai temannya itu kok deg-degan gitu. Rasanya melatih diri saya untuk itu. Alhamdulillah di sini saya diskusi pada kesempatan hari ini di pasca observasi ini, alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah mendampingi saya untuk tugas di media ini. Saya harapkan
apa namanya praktek saya bersama Susi tadi. Mulainya mulainya bisa apa namanya, ya saya selalu jadi masih belajar dulu bahwa bagaimana menggali potensi dan nilai cara dulu, jadi belum bisa. Oke, jadi saya tutup untuk diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.